Here he is. Kalian pasti sering mendengar kata-kata bahwa uang bisa membeli segalanya dan bisa merubah siapapun. Maka kalian akan melihat istilah dari kata-kata tadi di film ini. Film ini berjudul Cheap Thrills, yang rilis pada tahun 2013. Langsung saja siapkan kopi, rokok, dan jauhi sabun hahaha. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di awal film terlihat pasangan suami istri yang lagi pemanasan. Dia bernama Craig, tapi agar mudah kita panggil aja dia Jono. Si Jono yang sudah siap berangkat kerja langsung pamit pada istrinya. Lalu saat Jono melihat pintu rumahnya ada peringatan yang berisi bahwa jika dalam 7 hari dia belum melunasi rumahnya dia akan diusir dari sana. Dari sini kita sudah melihat bahwa si Jono ini sedang banyak pikiran dan kesusahan dalam masalah uang. Saat Jono sedang bekerja, dia dipanggil bosnya. Namun ternyata si Jono dikeluarkan dari bengkel itu dengan alasan pengurangan karyawan. Apes bener lu John, lagi butuh duit malah dipecat. Si Jono yang sudah pusing pun memilih untuk mampir ke bar menenangkan pikiran. Tiba-tiba datanglah temannya yang bernama Vince. Vince ini adalah temannya Jono waktu sekolah. Vince juga sering membantu Jono jika Jono dibully di sekolah dulu. Vince bertanya pada Jono, "Gimana John, udah sukses belum lu?" Jono dengan wajah sedihnya menjawab, "Aduh cuy, boro-boro mau sukses. Sewa rumah gue aja gak kebayar. Gue lagi bener-bener butuh duit $4.500. Mana gue baru dipecat dari bengkel." Vince kasihan dengan keluh kesah si Jono, tapi dia juga lagi butuh duit. Lalu Jono menemukan uang di toilet saat dia sedang ke kamar mandi. Lalu tiba-tiba Jono dan Vince diajak sepasang suami istri bergabung untuk minum. Colin dan Violet. Colin mengajak mereka berfoto dengan alasan karena istrinya yang sedang ulang tahun. Colin pun mulai memberikan mereka tantangan yang mudah dengan imbalan uang. Colin menyuruh siapa cepat di antara mereka menghabiskan minuman akan mendapatkan $50. Colin juga menyuruh siapa yang bisa mendapatkan tamparan dari wanita itu akan mendapatkan uang $200. Vince langsung memenangkan $200 itu. Kemudian mereka pindah bar tempat di mana berkumpulnya para penari seksi. Siapa yang mau menampar bokong padat itu akan dapat $200. Vince langsung menamparkan bokong padat itu dan mereka kabur. Saat mereka mau kabur ternyata si Jono masih berusaha menjelaskan pada security itu. Colin langsung nyuruh Jono, "John, jika kau meninju wajahnya lebih dulu $500 untukmu." Dengan cepat Jono meninju security itu. Saat Jono sadar Jono sudah berada di rumah Colin dengan uang $500 di tangannya dengan keadaan hidung yang patah karena ditinju security. Saat Jono keluar, Vince dan Colin mengajaknya untuk berpesta lagi. Lalu Vince menemani Colin untuk mengambil obat penghilang rasa sakit buat si Jono. Sedangkan Violet membersihkan luka si Jono. Saat itulah Vince melihat uang yang sangat banyak di berangkasnya Colin. Saat mereka sedang ngobrol ternyata Vince mengencingi sepatu Jono. Jelas itu membuat Jono marah. Vince menjelaskan di kamar mandi bahwa itu adalah tantangan dari Colin untuknya senilai $300. Vince juga mengajak Jono untuk merampok Colin dan mengambil uang di berangkasnya tadi. Awalnya Jono tidak mau. Tapi ya karena bujukan Vince dan sudah jelas dia sedang sangat-sangat membutuhkan uang, mereka pun sepakat. Vince menodongkan pisau pada Colin. Dan Jono langsung bergegas mengambil uang di berangkasnya Colin. Saat semua uang sudah berada di tangan Jono, Vince ingin kunci mobil Colin. Dengan santai Colin mengatakan kuncinya berada di dekat fotonya. Vince kaget melihat fotonya Colin yang ternyata adalah juara dunia bela diri taekwondo. Serontak Colin langsung menghajar Vince dan membalikan keadaan. Tapi Colin berkata dia tidak akan menelpon polisi dan akan melupakan masalah ini. Dan mari kita happy lagi, kita lupakan semua kejadian ini. Lalu Jono ditelepon istrinya yang menyuruhnya pulang. Colin langsung memberi Jono $300 untuk menutup teleponnya. Jono yang sangat butuh uang langsung menutup telepon itu. Colin mengatakan $500 untuk menahan napas selama 1 menit. Jono hampir menang tapi Vince curang karena menghajar perut Jono. Benar-benar ya, uang memang merubah segalanya, bahkan persahabatan yang sudah lama sekalipun. Tantangan berikutnya ialah, siapa yang berani buang hajat di rumah tetangganya itu, akan mendapatkan uang $800 dengan syarat harus memfotonya.
Karena anjing tetangganya yang selalu berak di halaman rumahnya. Mereka langsung masuk rumah tetangganya walau tantangan bertambah sulit dan beresiko. Kali ini Jono berhasil buang hajat duluan dan memfotonya. Sedangkan Vince gak jadi berak karena ada anak yang punya rumah terbangun melihatnya. Vince kabur dan dia membawa anjing tetangga Colin dengan alasan agar halaman rumah Colin terbebas selamanya dari kotoran anjing itu. Colin mengatakan pada Vince, "Bro, kita gak boleh bunuh hewan sembarangan, oke?" Lalu Colin mengatakan siapa yang duluan menyiapkan saya tonic vodka akan mendapatkan $300. Vince langsung mendorong Jono dan tersungkur. Saat Vince menyiapkan tonic vodka. Dan hal tak terduga terjadi pada suami istri ini cuy. Violet langsung mengatakan pada Jono, "John, serabi saya gatel nih. Tusuk dong sama pisang jumbomu." Jelas hal ini membuat saya dan Vince tercengang. Jono mengatakan mohon maaf nih saya sudah punya istri. Dan si Vince langsung menawarkan diri. "Bro, gua aja gak dibayar juga gak apa-apa. Gue ikhlas hahaha." Tapi Violet hanya mau sama Jono. Ya mungkin karena pisangnya jumbo. Dan si Colin malah ingin memberi Jono uang $4.500 jika mau memuaskan istrinya itu. Dan hal itu pun harus dilakukan mereka di depan Colin dan Vince. Dan yang lebih parahnya lagi, Colin ngocok sambil liatin istrinya yang keenakan ditusuk pisang jumbo si Jono. Waduh bener-bener suami istri yang sudah gila. Sure. Keep your family off the street. Call me too, baby. Hahaha, suami istri yang gila. Setelah puas, Violet dan Colin langsung cuci dan ganti pakaian. Dan Jono yang merasa sangat bersalah pada istri dan anaknya di rumah, langsung pamit pada Vince ingin pulang. Vince senang Jono pulang karena dia ingin menjalankan tantangan sendirian. Setelah Violet ganti pakaian, dia kecewa pada Jono yang sudah pulang. Violet langsung mencarinya keluar, tapi Jono tidak ada lagi. Vince mengatakan tantangan apa selanjutnya. Colin yang kecewa karena Jono pergi, langsung menyuruh Vince memotong jari kelingkingnya. Awalnya Vince tidak mau. Colin mengatakan potong dan dapatkan $25.000. Vince mengatakan oke siap bos. Dan hal tak terduga terjadi. Si Jono is back, dengan mengatakan saya akan melakukannya walau kau bayar $23.000. Serontak Colin dan Violet kembali semangat melihat Jono. Vince marah karena Jono kembali. Lalu mereka terus saling turunkan harga di mana Jono tetap sanggup kehilangan jarinya dengan harga $15.000. Colin langsung memanaskan setrika agar darahnya tidak berceceran kemana-mana. Jono meminta obat penghilang rasa sakit pada Colin. Tapi Vince yang sudah geram melihat Jono langsung memotong jarinya. I hope it hurt. Lalu anjing kecil itu tewas tersedak karena memakan jari Jono tadi. Tanpa ambil pusing si Colin langsung memanggang anjing itu. Untuk tantangan berikutnya, dengan imbalan $50.000. Dan hasil kali ini mereka imbang. Karena imbang, si Colin mengatakan siapa saja yang memakan jari Jono tadi akan menang. Dan si Jono langsung menendang Vince dan memakan jarinya. Jono pun memenangkan $50.000. Vince tidak terima dan langsung menghajar Jono. Lalu Colin mengajak Vince cari udara segar. Sedangkan Violet membersihkan luka si Jono. Tiba-tiba Colin menyuruh Vince membunuh Jono dengan imbalan $250.000. Vince pun bersiap dengan pisau di tangannya. Sedangkan Violet memutar foto-foto mereka selama di bar dan di sana. Namun akhirnya Vince tak tega membunuh sahabatnya itu. Dia memilih untuk mengajak Jono pulang. Dan ternyata si Jono malah menembak Vince hingga tewas. Ternyata Violet juga memberikan tantangan yang sama pada si Jono. Jono pun pulang dengan membawa uang yang banyak. Saat tiba di rumahnya Jono langsung menghamburkan uang dan menggendong anaknya. Anaknya yang menangis membuat istrinya terbangun dan melihat keadaan Jono yang membagongkan. Film pun selesai. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini ialah
Pikir aja sendirilah lur. Gua capek edit berjam-jam. Yang nonton pelit like dan subscribe. Hahaha bercanda lur. Sampai ketemu di video selanjutnya.